Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal sumatif bab fungsi komposisi dan fungsi invers. Untuk tipe soal pilihan ganda kompleks. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sumatif bab fungsi komposisi dan fungsi invers. Untuk tipe soal yang keempat yaitu pilihan ganda kompleks. Soal yang pertama. Suatu bank di Australia menawarkan harga tukar dolar Australia ke yen Jepang, yaitu 1 dolar Australia setara dengan 92,36 yen Jepang. Dan harga tukar dolar Australia ke rupiah Indonesia, yaitu 1 dolar Australia setara dengan 9.773,95 rupiah Indonesia. Dengan biaya penukaran 3 dolar Australia untuk setiap transaksi penukaran. Kemudian suatu bank di Jepang menawarkan harga tukar yen Jepang ke rupiah Indonesia, yaitu 1 yen Jepang setara dengan 106,84 rupiah Indonesia. Dengan biaya penukaran 2 yen Jepang untuk setiap transaksi penukaran. Dua orang turis asal Australia, Emma dan Sophia, akan berlibur ke Jepang, kemudian ke Indonesia, sebelum pulang ke Australia. Mereka membawa uang masing-masing sebesar 1.000 dolar Australia. Emma menukarkan semua uangnya ke mata uang Jepang di Australia, kemudian menukarkan ke rupiah Indonesia di Jepang. Sophia menukarkan setengah uangnya ke mata uang Jepang di Australia, kemudian menukarkannya ke rupiah Indonesia di Jepang, dan menukarkan setengahnya lagi ke rupiah Indonesia di Australia. Berdasarkan informasi di atas, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini. Untuk pernyataan yang pertama, Emma menerima uang rupiah sebesar 9.837.925,49 rupiah Indonesia. Pernyataan yang kedua, Sophia menerima uang rupiah sebesar 9.707.761,44 rupiah Indonesia. Terakhir, pernyataan yang ketiga. Jika Sophia menukarkan semua uangnya ke mata uang rupiah di Australia, maka jumlah uang yang Sophia terima lebih besar daripada jumlah uang yang Emma terima. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal, diketahui bahwa bank di Australia itu menawarkan pertukaran uang, di mana 1 dolar Australia itu sama dengan 92,36 yen Jepang. Dan 1 dolar Australia itu sama dengan 9.773,95 rupiah Indonesia. Dengan biaya penukaran 3 dolar Australia per transaksi. Sedangkan di Bank Jepang menawarkan pertukaran uang, di mana 1 yen Jepang itu sama dengan 106,84 rupiah Indonesia. Dengan biaya penukaran 2 yen Jepang per transaksi.
Nah, di sini terdapat dua orang turis yang bernama Emma dan Sophia. Emma itu akan menukarkan 1.000 dolar Australianya di Australia ke mata uang yen Jepang. Kemudian menukarkan yen Jepang di Jepang ke mata uang rupiah Indonesia. Nah, sedangkan Sophia di sini akan melakukan dua transaksi. Yang pertama, ia akan menukarkan 500 dolar Australianya ke mata uang yen di Jepang. Kemudian ke mata uang yen Jepang di Australia. Kemudian menukarkan yen Jepang di Jepang ke mata uang rupiah Indonesia. Kemudian transaksi yang kedua, ia akan menukarkan 500 dolar Australia langsung ditukarkan ke mata uang rupiah Indonesia di Australia. Dari sini akan kita selesaikan soal ini menggunakan konsep fungsi komposisi. Kita misalkan bahwa penukaran mata uang dolar Australia ke mata uang yen Jepang kita nyatakan sebagai fungsi F di X. Nah, di mana X di sini adalah total mata uang yang akan ditukarkan. Nah, karena biaya penukarannya di sini 3 dolar Australia, di mana 1 dolar Australia itu sama dengan 92,36 yen Jepang, maka fungsi f dx dapat dinyatakan menjadi fungsi f dx sama dengan x dikurang 3 dikali 92,36. Nah, berikutnya kita misalkan bahwa penukaran mata uang dolar Australia ke mata uang rupiah Indonesia adalah fungsi G di X. Dengan X adalah banyaknya uang yang ditukarkan. Di mana 1 dolar Australia itu sama dengan 9.773,95 rupiah Indonesia, maka fungsi G di X dapat dinyatakan dengan fungsi G di X sama dengan X dikurang 3 dikali 9.773,95. Nah, terakhir kita misalkan bahwa penukaran uang yen Jepang ke rupiah Indonesia adalah fungsi H di X. Dengan X adalah banyaknya uang yang ditukarkan. Dengan biaya penukaran per transaksi itu 2 yen Jepang, di mana 1 yen Jepang itu sama dengan 106,84 rupiah Indonesia. Maka fungsi H di X dapat dinyatakan menjadi fungsi H di X sama dengan X dikurang 2 dikali 106,84. Nah, Emma di sini akan menukarkan uang dolar Australia ke mata uang yen Jepang. Dilanjutkan ke mata uang rupiah Indonesia. Maka di sini akan terbentuk fungsi komposisi H bundaran F di X. Nah, di mana H bundaran F di X itu dirumuskan dengan fungsi H di fungsi F di X. Nah, karena fungsi F di X di sini dirumuskan dengan X dikurang 3 dikali 92,36, maka kita ganti fungsi F di X ini menjadi X dikurang 3 dikali 92,36. Nah, selanjutnya karena fungsi H di X dirumuskan dengan X dikurang 2 dikali 106,84. Maka kita ganti variabel X di sini menjadi X dikurang 3 dikali 92,36. Sehingga didapat X dikurang 3 dikali 92,36 dikurang dengan 2. Kemudian dikali dengan 106,84. Maka fungsi komposisi H bundaran F di X itu sama dengan X dikurang 3 dikali 92,36 dikurang 2 dikali 106,84. Nah, selanjutnya Sophia di sini melakukan 2 kali transaksi penukaran mata uang. Transaksi yang pertama adalah penukaran mata uang dolar Australia ke mata uang yen Jepang, kemudian ke rupiah Indonesia. Sehingga fungsi komposisi di sini masih sama, yaitu
H bundaran F di X sama dengan X dikurang 3 dikali 92,36 dikurang dengan 2, kemudian dikali dengan 106,84. Kemudian untuk transaksi yang kedua, yaitu penukaran mata uang dolar Australia ke mata uang rupiah Indonesia dengan menggunakan fungsi G di X sama dengan X dikurang 3 dikali 9.773,95. Nah, di mana nilai X untuk Emma di sini adalah 1000, sedangkan nilai X untuk Sophia di sini adalah 500. Nah, untuk pernyataan yang pertama akan kita cari. Apakah Emma itu menerima uang rupiah sebesar 9.837.925,49 IDR? Maka kita cari nilai fungsi komposisi H bundaran F di 1000. Nah, caranya kita ganti variabel X di sini menjadi 1000. Sehingga didapat H bundaran F di 1000 itu sama dengan 1000 dikurang 3 dikali 92,36 dikurang 2 dikali dengan 106,84. Nah, hasil dari 1000 dikurang 3 adalah 997. Maka didapat 997 dikali 92,36 dikurang 2 dikali dengan 106,84. Nah, selanjutnya hasil dari 997 dikali dengan 92,36 adalah 92.082,92. Sehingga didapat 92.082,92 dikurang dengan 2. Kemudian dikali 106,84. Nah, selanjutnya hasil dari 92.082,92 dikurang dengan 2 adalah 92.080,92. Sehingga didapat 92.080,92 dikali dengan 106,84. Nah, hasil kalinya di sini sama dengan 9.837.925,49. Maka nilai fungsi komposisi H bundaran F di 1000 itu sama dengan 9.837.925,49 IDR. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat bahwa Emma menerima uang rupiah sebesar 9.837.925,49 IDR merupakan pernyataan yang bernilai benar. Berikutnya pernyataan yang kedua akan kita cari. Apakah Sophia menerima uang rupiah sebesar 9.707.761,44 IDR? Nah, karena Sophia di sini melakukan 2 kali transaksi, maka kita cari terlebih dahulu total uang rupiah Indonesia yang didapat Sophia untuk masing-masing transaksi. Nah, transaksi yang pertama, Sophia itu menukarkan 500 mata uang dolar Australia ke mata uang yen Jepang, kemudian menukarkan mata uang yen Jepangnya ke rupiah Indonesia. Nah, fungsinya di sini masih sama seperti yang tadi, yaitu fungsi komposisi H bundaran F di X sama dengan X dikurang 3
dikali 92,36 dikurang 2 dikali 106,84. Maka akan kita cari nilai dari H bundaran F di 500. Caranya kita ganti variabel X di sini menjadi 500. Sehingga didapat H bundaran F di 500 itu sama dengan 500 dikurang 3 dikali 92,36 dikurang 2 dikali 106,84. Nah, hasil dari 500 dikurang 3 adalah 497. Maka didapat 497 dikali 92,36 dikurang 2 dikali 106,84. Berikutnya, hasil dari 497 dikali dengan 92,36 adalah 45.902,92. Sehingga didapat 45.902,92 dikurang 2, kemudian dikali 106,84. Nah, selanjutnya hasil dari 45.902,92 dikurang dengan 2 adalah 45.900,92. Maka didapat 45.900,92 dikali 106,84. Nah, hasil perkaliannya di sini adalah 4.904.054,29. Maka didapat nilai dari fungsi komposisi H bundaran F di 500 sama dengan 4.904.054,29 IDR. Nah, berikutnya transaksi yang kedua, ia langsung menukarkan 500 mata uang dolar Australianya ke mata uang rupiah Indonesia. Di mana di sini rumus fungsi yang digunakan adalah fungsi G di X sama dengan X dikurang 3 dikali 9.773,95. Maka akan kita cari nilai dari fungsi G di 500. Caranya kita ganti variabel X di sini menjadi 500. Sehingga didapat fungsi G di 500 sama dengan 500 dikurang 3 dikali 9.773,95. Nah, hasil dari 500 dikurang 3 adalah 497. Sehingga didapat 497 dikali dengan 9.773,95. Hasilnya di sini sama dengan 4.856.653,15. Maka didapat nilai dari fungsi G di 500 itu sama dengan 4.857.653,15 IDR. Maka total uang rupiah yang diterima Sofia dari kedua transaksi ini adalah H bundaran F di 500 ditambah dengan fungsi G di 500, yaitu 4.904.054,29 IDR ditambah dengan 4.857.653,15 IDR. Hasilnya di sini sama dengan 9.761.707,44 IDR. Jadi, Sophia itu menerima uang rupiah sebesar 9.761.707,44 IDR. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka Sophia menerima uang rupiah sebesar 9.707.761,44 IDR merupakan pernyataan yang bernilai salah. Nah, terakhir pernyataan yang ketiga. Jika Sophia menukarkan semua uangnya ke mata uang rupiah di Australia, maka jumlah uang yang Sophia terima apakah lebih besar daripada jumlah uang yang diterima Emma? Nah, berarti di sini banyaknya uang yang akan ditukarkan oleh Sophia adalah
$1.000 Australia akan ditukarkan ke mata uang rupiah Indonesia dengan menggunakan rumus fungsi G di X sama dengan X dikurang 3 dikali 9.773,95. Maka akan kita cari nilai dari fungsi G di 1000. Caranya kita ganti variabel X di sini menjadi 1000. Sehingga didapat fungsi G di 1000 itu sama dengan 1000 dikurang 3 dikali 9.773,95. Nah, hasil dari 1000 dikurang 3 adalah 997. Maka didapat 997 dikali 9.773,95. Hasilnya di sini sama dengan 9.744.628,15. Maka nilai fungsi G di 1000 sama dengan 9.744.628,15 IDR. Nah, karena Emma menerima uang rupiah sebesar 9.837.925,49 rupiah Indonesia dan Sofia menerima uang rupiah sebesar 9.744.628,15 rupiah Indonesia, maka terlihat bahwa Emma itu menerima uang rupiah lebih besar daripada Sofia. Maka untuk pernyataan yang ketiga ini yaitu jika Sofia menukarkan semua uangnya ke mata uang rupiah di Australia, maka jumlah yang Sofia terima itu lebih besar daripada jumlah uang yang Emma terima, merupakan pernyataan yang bernilai salah. Nah, inilah jawaban dari soal yang pertama, di mana untuk pernyataan yang pertama itu bernilai benar dan pernyataan yang kedua dan ketiga itu bernilai salah. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal sumatif, bab fungsi komposisi dan fungsi invers, untuk tipe soal pilihan ganda kompleks. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.